Tapi ketika kehidupan akhirat, tamu tu gadan, mati ko baja. Jadi kung agak-agak aja tertajang ni makan baja pi wasidah kami, tak berengi masih jah. Itu kok akhirat, mati kamaki. Makan baja pi ko ile, aku mati matu. Makanya dari situ ketika agama yakin bahwa besok aku mati, serahkan memang. Mas sampaja subuh ki matu, ketika sholat subuh yakin bahwa saya sudah mati nanti kalau selesai sholat subuh. Insya Allah husuk ki mas sampaja. Kalau kita yakin iya na sampaja pacapurang unjaman. Tapi ketika kehidupan dunia, wa'mal imali dunia ka'anna kata izu abada. Jadi iya kolino akadamuki asan kamu pabaja. Aja nani pas salima kereso kota cakaru dua tinroki nang kamu dalik na torong pengala taala. Dito pabaja ngesoh. Tidur. Kalau istirahatkan badan. Jadi kota me wete salai itu jama-jamangnya deh, iya jama-jamang yang kamu pabaja, iya sampajangnya deh nak agak. Begitu, itulah maknanya kalau dunia yakin seperti hidup selamanya. Jadi kok lino murus, ajung putus asa makan ai di namesa made. Jangan berputus asa ketika dunia, dek. Tuh muki mana nu insyaallah. Lino mi yang kamu pabaja kesempatan. Iya miko agama, jangan yakin bahwa kau mati besok. Jadi jangan pernah menunda ketika agama, ketika itu masalah ibadah, tapi kalau untuk dunia, deh santai muki. Nih, maka deh nanti topa bajak kan begitu. Tapi biasa disebalikan lah. Kadang sebaliknya. Ya kok sampah aja. Wah ya aja nih jolok matu pide. Taruh jolok takalai mega pengelih. Ini yang jadi masalah. Iya. Jadi maka dia tahu pandrita. Jadi maknanya itu Pak bukan maka ada kotong maka resolino ya tundur-tundur itu nggak ide. Yakin bahwa hidup selamanya. Angka dalek na tarongi pengolah Ta'ala. Nggak usah paksakan. Pak Mega tuh Pak Balu kok cakar rudu namo mata na cairi itu mana ka mata mako patin rona. Awi. Alingi waktu istirahat. Nabi mengatakan jangan engkau menganiaya dirimu, kasih haknya. Iya kok cakar rudu mata loki matin rona mo cinampa mi. Nadena loki ka ko daleta. Rezeki itu tidak akan kemana. Nah kita baru kelas 2 SD nah sudah diajarkan kelas 2 ki SD agak nasa guru yang ditentukan sebelum lahir. Yang pertama ajal, yang kedua jodoh, yang ketiga rezeki. Nah mana satu kelas 2 mopi dipodangi ditentukan ni ajalna, ditentukan jodohnya, ditentukan rezekinya. Mana sedale nah itu rezeki Pak sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Yang kedua, ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Ya kok tim sukses sebenarnya salah bagi. Ya kok malaikat dia kena salah alamat. Aja sama selang. Sayyidina Ali mengatakan biar di mulutmu kau akan muntahkan ketika itu memang rezekiku. Dek na oke kah? Maka itu pandrita marakko ni pena tak tutup ni kita. Itu sudah ditetapkan. Cuma memang disimpan di lauhun mahfuz. Lauhun mahfuz itu harus turun ke langit-langit dunia. Angka pahlawana. Ini langit. Makanya dikatakan yanzilu besok turun dari langit. Ada yang muncul dari tanah. Rezeki itu jalurnya ada turun dari langit. Ipano ilale ya natu nak kada ogi ikodong. Agar bahasa Indonesia nih ikodong penjolok. Itu, iya. Bagaimana rezeki itu dikasihkan jalur supaya dia turun. Nah sama ia kode telengi jalur dia tidak akan turun. Nah makanya rezeki itu ada jalurnya. Bisa dengan jalur sholat, bisa dengan jalur baca Quran, bisa dengan jalur silaturahmi, bisa dengan jalur doa, bisa dengan jalur banyak sedekah. Maka itu. Biasa kimi auto tangki to. Auto tangki to na Pertamina. SPBU. Siaga liter solar na lurang ya. 5 sep budi. Magi penale pa Pertamina malisa solar. Na 5 sep solar na lurang. Kenapa dia kehabisan solar? Nangka solar na lurang 5 sep liter. Nalepa Pertamina malisa solar. Karena tidak ada salang dari tangki besar itu turun ke mesin. Sama di rezeki. Walaupun rezekimu 500 miliar di lauhun mahfuz. Kodega agak salah no. Dek to no.
Bagaimana cara membuat jalur? Wong Allah yang mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya kumole ngaji di wali ke 10, makanya sedekah dulu. Kalau sedekahnya 2.000 itu pipet. Desa ki manre eskalapa pakai pipet. Kapok timo miso itu. Buena mi menre kalukutna. Mako mati itu dalle sulak mata tajang ide ka pangali. Nendo sebumi. Makanya kasih besar-besar. Sama ji pemancing toh, pemamengi. Ni kata wono pameng. Mancing kan dipasagi cacing itu pancingan toh. Itu cacing kan untuk kita, bukan untuk pemau, bukan untuk ikan toh. Iro alati untuk balai atau untuk ini? Untuk ikan? Iya kok balai, pale aja tatarimeng, alati mana tapi kami ni mapan bale. Tanam-tanam ikan. Makanya disebut memancing karena tidak bisa diambil ikannya kalau dikapapakinan rena kecuali balai buta. Iya na tu nak kadaya kong kadali na din nasidak kata nang kadali na dali buta miya tu. Pusa pitay na runtu ibaluk-baluk mo. Ina din na pusa din na runtu Iya din tu. Makanya keluarkan sedekah, makanya selalu dikutat akimi shalah wa atu zakat. Sempayang kemudian sedekah. Iya. Napa ni aja tama seke, Pak. Pak ditungan je tu gagal sengaran atau seke. Pak itu tahu seke, namo tahu seke cecatoy. Iya. Mama ketiga tahu nasa seke papadaliwa pialin. Iya. Napa ni ko tahu maseke mate Pak di kata terri. Sikap dian ni mitan. Laba di nasa. Kat di pat. Iya, mati. Lalu itu masyarakat kubur, nabaca asal ko kibur, ambo upa nasabu tau pakat di na biasa gitu. Padahal dito kaya sang ambo upa. Padahal buru di buku-buku na toliram temo pia sekekan. Jangan. Iya, dermawan. Abas sakit karena tidak ada yang bisa merubah murka Allah kecuali kedermawanan. Iya. Cuma memang dalam agama itu kan ada tingkatan-tingkatan. Nah, ini saya belum masuk di tema, nanti saya masuk tema. Inilah sebenarnya susahnya penceramah keliling. Sudah diatur jadwalnya, dibikinkan lagi tema. Iya, tidak apa-apa. Iya, ini ada temanya ini sebagai teladan untuk pendidikan anak. Maki, ini dulu yang pokok saya ingin sampaikan. Bahwa dalam kehidupan kita itu mesti dipelajari. Tak gurih. Karena yang dimasuk barakah itu sebenarnya hakikatnya itu pasti selalu cukup. Bahkan lebih. Kalau ada harta yang membuat kita tidak tenang, berarti dia nak barakah itu. Iya. Semua ibadah yang membuat kita tenang berarti ibadah itu berkah. Rumah yang membuat kita tenang berarti rumah itu berkah. Makanya saya sering sampaikan, Nabi itu menegur sahabat bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak mengaji, tapi mengajinya itu salah tempat. Sahabat itu sholat sunnah semua dia kerjakan di masjid, mengajinya pun di masjid. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Sebenarnya itu sahabat karena sholat di masjid, semua sholat sunnahnya dikerjakan. Makanya Nabi itu suruh bawa pulang ke rumah itu sholat sunatmu. Jangan di masjid. Karena rumahmu juga butuh barakah. Itu kuncinya Pak. Makanya Nabi mengatakan, la taj'al buyutakum maqabira nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Makanya kalau mau mengaji Pak di rumah. Di dalam kamar. Supaya rumah itu didatangi malaikat. Kalau mau sholat sunat di rumah. Supaya malaikat datang. Sholat wajib di masjid. Setelah itu pulang, bawa sholat sunnahmu ke rumah. Supaya rumahmu itu barakah. Karena rumah yang ditempati sholat itu didatangi malaikat rahmat. Dan malaikat rahmat dibutuhkan supaya tempat itu suasananya tenang. Magi koto tama masigi na matang napapenading. Karena di situ banyak malaikat. Kenapa kalau kita masuk di tempat-tempat majelis zikir itu kadang tenang perasaan. Itu karena malaikat.
Cuma malaikat ini kadang juga bikin ngantuk, Pak. Jadi setan itu sebenarnya tidak selamanya mengganggu kita supaya kita ngantuk. Karena setan itu kalau kita sudah baca ayat kursi, itu tidak berani mendekat. Kalau Bapak sudah baca ayat kursi, apalagi kalau masuk itu baca ayat kursi, dia tidak berani mendekat. Maka kenapa itu matiin rumah postas? Ternyata setannya itu pengaruh malaikat. Karena resonansinya malaikat membuat kita itu tenang sehingga bisa tidur. Jadi dia mau memprotes mati itu setan itu. Nah sedih aja ganggu kena tuh lihat musalah. Nah kalau membela nih tuh lidik mau apa? Iya. Makanya kapan kita bisa ngantuk? Biasanya ngantuk, Pak. Yang pertama ketika baca Al-Quran. Kadang apa kita lu lampai baca, padahal kita ada wudhu. Itu yang datang itu malaikat rahmat berjejer. Sehingga hati itu resonansi. Sehingga kita mudah tidur. Yang kedua ketika kita bersikir. Madari makumui pacannya bilang pilangnya tak denak bawang. Itu karena hawa malaikat itu. Kemudian kapan? Ketika hari Jumat. Ya nenre pakatok baku mimbar deh. Pura si igalulu mosi. Pura si mali matana mako male laba sih. Kenapa? Karena seluruh malaikat rahmat itu bersaf-saf masuk ke dalam masjid di hari Jumat. Itu hawa malaikat, itu bukan setan. Makanya rumah yang tidak bisa ditempati tidur itu tidak ada hawa-hawa malaikatnya. Makanya tempatilah membaca Al-Quran dan sholat sunnah supaya malaikat itu bisa tinggal di situ. Apa iya di maki buah bola, si bola ki setannya. Iya. Kan iya kamar rumah batu kan? Kamar. Di dalam kamar ada WC. Kan ada WC. Oke dalam kamar agai baca kota maki WC deh. Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Lokin risetangi ko lupa imasuk. Tama kamarai. Kamanasa. Kita masuk ke kamar lagi baca doa lagi, lompat lagi masuk itu. Jadi hukum itu setan itu tulisnya cenderung di bawah. Makanya kadang itu orang kena penyakit lain-lain karena memang WC apalagi pintu WC-nya selalu terbuka di kamar. Itu fatal itu, Pak. Itu yang kita tidak sadar. Makanya posisi WC yang paling bagus itu adalah di samping pintu masuk ke dalam rumah. Karena kita ketika masuk baca doa langsung dia keluar, itu keluar rumah. Yuk hidup kita lah kamar. Polisi pale bak menik bawah. Limun rumi setan maka lupa si masuk nasi. Kasi ada baca sudah lupa si tama deh. Deh nak deh. Nah itu kuncinya. Kenapa ulama dulu itu menjaga betul kamarnya untuk steril. Yang dia simpan di dalam kamar itu hanya mihrab. Supaya doanya bisa mustajabah. Nah, tapi aja mau terewak bongkar rai. Merewak kamar maka dah rutu manangi. Iya dah usah. Cukup kalau kita keluar dari WC tutup pintunya. Jangan biarkan terbuka. Nanti ketika masuk tutup, keluar tutup. Supaya itu tidak. Kan ada ulama itu di dalam tariqah mengatakan bagaimana hukumnya kamar yang ada WC-nya. Ketika pintu WC terbuka, apakah ini dihukumi semua WC? Oh itu fatal gitu. Makanya saya tidak sampai ke situ. Yang betul-betul hati-hati. Jadi merupa sangangi ya cukup tutup. Itu kuncinya. Makanya rumah itu diusahakan supaya mak barakah. Makanya di dalam ilmu hikmah itu Pak Bu, ya kumak bicara hikmah itu oh berat itu, merjin. Termasuk pintu-pintu rumah sekarang kan banyak. Saya sering ceramahkan itu, saya wasiatkan Pak Bu. Sekarang saya sering-sering tegur, oh ini ganti pintunya ini. Sekarang ini banyak orang bikin rumah pintunya tidak sama lebar. Kan mereka tahu maki buat pintu bola mako cik di melembak cik di membicuk. Dan sekarang pintu dua dengan alasan minimalis. Jadi kadang yang pintu ini lebarnya 50, yang ini lebarnya 40, atau ini 70, yang satunya ini kecil. Jadi satu lebar satu kecil. Padahal itu pintu dua. Oh kalau di dalam ilmu hikmah itu pantangan betul. Napim melihat atau mata teriol. Maka dia natu pintu bola biasa orang selingkuh.
Iya, penghuninya itu akan selingkuh. Aja mau tatatay pintu tamato pereo. Karena iya nape tulip payok kawan di bapak. itu kuncinya Pak. Tapi hikmah itu bukan ilmu pasti Pak ya. Dia ilmu kebanyakan. Jadi kalau bicara hikmah itu bukan ilmu pasti. Sama kalau begini. Kalau mau tahu sifatnya anak pertama, komiki misalnya sifat anak pamulata, itu sifat baik bapaknya melekat di situ. Nanti sifat jelek ibunya itu ada di situ. Jadi sifatnya anak pertama itu mengikuti sifat baik bapaknya, mengikuti sifat jelek ibunya. Itu anak pamulang. Jadi aku pacodo kang imana, pacodo ka tu anak pamulata. Iya, itu. Jadi sifat jelek ibunya akan melekat dan sifat baik bapaknya akan melekat. Kalau anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya akan melekat di situ, nanti sifat baik ibunya melekat di situ. Itu kalau di dalam hikmah itu. Tapi ada juga konsensusnya itu, tapi jangan takut ya. Ketika anak pertama laki-laki, maka biasanya yang meninggal pertama itu bapaknya. Kalau anak pertama perempuan, maka yang meninggal pertama itu adalah ibunya. Itu di ilmu hikmah. Bukan semua, tapi kebanyakan. Itu. Makanya ulama dulu itu aja mau sama selang. Iya kalau nak makunre pertama nasa yes. Iya, nggak usah. Jadi itu kalau kita bicara hikmah. Hikmah itu sebenarnya adalah ilmu yang lahir dari ilmu. Sering saya kenapa tidak boleh melangkahi makanan. Itu supaya rezekimu kau tidak urus. Orang yang menguruskan rezekimu selalu dimudahkan. Karena orang yang makan mengambil makanan yang jauh itu, ya kung kagaga na bagay tetap ya lupa. Iya. Itu jadi itu kuncinya. Banyak hal. Kalau kita bicara hikmah itu Pak Bu, termasuk tidak boleh membaca nama di batu nisan. Itu kalau ke kuburan jangan. Makanya orang Arab itu tidak tulis nama di nisan. Karena itu bahayanya, itu membuat otak itu tidak bisa mengingat sesuatu. Jadi orang yang pelupa itu salah satunya ketika dia membaca nama di batu nisan itu ketika ke kuburan. Itu tidak boleh itu. Upi di kotoloki bure baca mana? Hajianu. Jangan, hindari itu. Karena itu yang membuat daya ingat lemah. Apalagi kalau penghafal Al-Quran. Makanya orang Arab itu tidak kasih nama. Dia cuma kasih kode. Supaya tidak dibaca. Jadi banyak hal. Kemudian. Kotoma bicara hakikat. Makiyah. Iya ronabita Pak Bu. Satu-satunya nabi dan rasul yang dikasih otoritas ibadah. Jadi nabi itu dikasih otoritas ibadah. Makanya yang bisa memberi syafaat itu Rasulullah. Jadi itu kalau Nabi Musa itu satu jalur. Perintah Allah turun ke Musa langsung ke umat. Jadi tidak ada tawaran, tidak ada juga permintaan. Kalau Nabi Ibrahim juga begitu. Jadi semua nabi dan rasul itu satu paket. Perintah Allah langsung turun. Kalau nabi tidak. Makanya semua ibadah itu terbagi dua jenjangnya. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat wajib, ada sedekah sunnah. Haji wajib, ada umrah sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Kenapa ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib? Ibadah wajib ini rata-rata tidak disebut pahalanya. Karena dia jalurnya rahmat. Kalau ibadah sunnah itu rata-rata disebut pahalanya. Karena itu jalur syafaat. Makanya kalau ibadah wajib itu rata-rata tidak disebut. Sholat duhur itu tidak disebut pahalanya. Yang disebut itu sholat sunnahnya. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah duhur, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Kenapa sholat duhurnya tidak disebut? Karena kalau rahmat itu tidak hitung pahala. Itu hak prerogatifnya Allah. Jadi mesti ada ibadah yang tidak mengejar pahala, tapi mengejar ta'abudi. Kalau ibadah sunnah dikasih kejaran pahala. Kenapa? Karena itu jalur syafaat. Syafaat itu dijelaskan. Kalau rahmat tidak.
Makanya nanti dari kemudian itu kan ada orang yang datang mengatakan, ya Rob. Allah mengatakan, ya Muhammad. Bukan ya Rob ya. Jadi itu hadis qudsi. Ya Muhammad, dia bukan hambaku. Tapi Nabi mengatakan, ya Rob, dia adalah umatku. Apa kata Allah? Kalau dia umatmu Muhammad, maka masukkan ke dalam surga dengan syafaat. Jadi jalur ibadah itu dua, Pak. Makanya Nabi itu kan ketika dikasih tahu, ya Rasulullah, kami ingin bersamamu di dalam surga. Ya Rasulullah, melo kasih bawa dia kilalana surga. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan, ya nanti kita sama-sama. Tidak. Tapi apa kata Nabi? Jika engkau ingin bersamaku di dalam surga, maka perbanyak sujudmu. Itu tidak mungkin sholat fardu, pasti sholat sunnah. Iya. Karena sholat fardu tidak bisa ditambah kan? Yaitu sholat sunnah. Jadi itu Nabi tawadu sekali. Dia bisa memberi syafaat. Tapi ketika sahabat mengatakan aku ingin bersamamu. Apa kata Nabi? Bantu saya. Jadi Nabi saja yang bisa memberi syafaat masih mau dibantu. Jadi kalau mau kita dapat syafaatnya Nabi, perbanyak sujud. Berarti itu sholat sunnah, ibadah sunnah. Tidak mungkin ibadah wajib. Nah ini kuncinya. Makanya Bapak Ibu kalau mau dapatkan syafaatnya Rasulullah, ibadah sunnah jangan ditinggalkan. Karena jalurnya itu jalur syafaat. Kalau ibadah wajib itu rahmat. Makanya kalau sholat duhur berjamaah wajib, kemudian kerjakan sunnahnya, kita dapat dua pengharapan. Kalau bukan jalur rahmat, diperiksa sholat fardunya tidak lolos, nanti di sholat sunnah. Itu kuncinya Pak. Makanya Nabi itu diberikan otoritas, makanya dia bisa memberi syafaat. Kalau yang Nabi lain tidak bisa. Tidak bisa. Makanya kita itu mengadakan maulid karena itu kuncinya. Karena Nabi itu sudah memblok semua jalur kita kalau mau celaka. Nabi itu sudah blok semua Pak. Saya mengatakan, makanya saya salah satu penceramah Pak. Yang selalu menceramahkan, mengkampanyakan bahwa jalur masuk surga itu tidak susah. Tidak susah. Nabi itu sudah tahu. Nisa Nabi itu kadang kau mak matuk magalak ma puasa tapi maka seke. Nisa. Nisa Nabi itu kadang kamatu tahu kau numulio monro raji motok mata haju tapi dia nak kena sumbang. Nisa. Gang kasiku ulawan na tapi dosa bumi pasidakan. Nisa Nabi ter. Maka Nisa makoro. Iya. Ketua ada juga orang itu Nisa Nabi ta raji ma puasa raji ma sampaja lor jilo mak berejama tapi itu 5 pangewasi babainena Nisa Nabi ter. Kadang kau mak namatuk makoro. Makanya Nabi itu setiap jalur ibadah pasti ujungnya ada surga. Duha ada surga. Tahajud ujungnya surga. Sedekah ujungnya surga. Sholawat ujungnya surga. Istighfar ujungnya surga. Kalimat la ilaha illallah ujungnya surga. Berbuat baik kepada tamu ujungnya surga. Angka mana surga capana? Kiki gitulah. Yang penting mana nungangi. Ya kumat duhami bawa dia kata jamal lagi. Ya tuh tekan rusuk. Duha tuh ini materu. Makanya Nabi mengatakan amal yang disukai oleh Allah yang berkesinambungan. Wa inqallah kata Nabi walaupun sedikit. Makanya yang rajin bangun duha atau tahajud saja. Ya benar tekan rusuk maka dia apa ya awak duha dia nama digaga yang penting tahajud tetap panenungan nanti juga akan dikasih itu di surga di ujungnya. Iya kau pasida kaya itu tekan rusuk dia nang kawat duha dia tu nang kawat tahajud rajibani mas sumbang. Nanti sedekahnya yang membuat dia masuk ke dalam surga dan ujungnya itu pasti janjikan surga. Jadi kita itu sebenarnya Pak jangan ajak tuh si tita si polo itu ya. Katuna salah seke. Iya mas seke memang tapi sisa busalawakna. Angkat tahu mabasa dia nak kena sikiri. Coba kalian. Jadi masing-masing orang itu dikasih keistimewaan. Jadi di mana jaga tondro itu? Apa angkat tuh masing-masing ada kekurangan. Angkat tuh paciciran. Tapi makanya tuh sampai jalan. Jadi itu kuncinya. Nanti kalau Al-Quran ya itu baca Al-Quran ni orang yang selalu membaca Al-Quran nanti diberikan syafaat dengan itu. Itu kuncinya Pak. Cuman angka mi tahu pandrita makada makanja ko megai apa ya kuci di mimuran nuangan adena lolo sabaran magi kau pak mak beluk gulai tena beluk tarigu to mak beluk mentega mak beluk na beluk manang sebab makade ko tanya warna lite mentega barana laku. Nah begitu juga ibadah makanya ada ulama mengatakan yang penting kau pernah lakukan walau hanya sekali
Ajak kami ya ronola syafaat. Tapi kalau syafaat itu Pak disebut apa? Satu, siapa yang berselawat kepada Rasulullah 100 kali pada malam Jumat itu dijamin. Nabi yang menjamin, pasti dia mendapatkan syafaatku. Ya bandar utapan nungam. Ya kawan di Jumat salawat kayak kasih ratu, salawat lagi. Mau pakai salawat Ibrahimiyah pakai, mau pakai salawat Tibil Kulu pakai, mau salawat Naria pakai, mau salawat biasa pakai, mau salawat Jibril pakai. Yang penting mah salawat 100. Kenapa? Nabi mengatakan setiap malam ada malaikat yang mengantar salawat, tapi ada satu malam malaikat tidak mengantarnya karena saya yang langsung mengambilnya. Itu salawat umatku pada malam Jumat. Maka siapa yang bersalawat kepada, kata Nabi, kepada aku 100 kali di malam Jumat, maka pasti dia mendapatkan syafaatku kalau di yaumil akhir. Masa dia tulis baca kasih ratu ya Rasulullah ala Muhammad. Makundrutongan. Iya. Nah itu salawat Bu sallallahu ala Muhammad. Kui baca nama lesi 10 misi di menit nasi sabu. 10 misi di menit nasi sabu. Tak coba nih tangi.